Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gang Ramadan dengan NIM 24086218. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Dan di dalam video ini saya akan bahas tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, jadi kita bakal ngomongin 3 hal nih, yaitu yang pertama, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ada dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip standar nasional pendidikan. Dan yang ketiga, ada pendapat pribadi dari saya sendiri, bagaimana penerapan prinsip SNP bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Yang bagian pertama yaitu kita bahas tentang jalur pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional ada 3 jalur utama, yaitu jalur formal, informal, dan non-formal. Nah, di jalur formal ini yaitu jalur yang terstruktur dan berjenjang. Contohnya SD atau sekolah dasar, SMP atau sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada pendidikan non-formal, di mana pendidikan non-formal ini seperti kursus, pelatihan, atau pendidikan kesetaraan. Misalnya paket A, B, dan C. Yang ketiga yaitu ada informal, yaitu pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Misalnya anak belajar sopan santun atau nilai moral di dalam rumah atau di sebuah keluarga. Semua jalur ini saling melengkapi, jadi bukan berarti yang informal itu kurang penting. Justru yang informal inilah sebagai dasar pembentukan karakter seseorang. Contohnya, karakter anak itu dapat dilatih dari kecil di dalam keluarga. Next, kita lanjut ke jenjang pendidikan. Pendidikan di Indonesia terbagi juga menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di pendidikan dasar ini ada SD dan SMP. Di pendidikan menengah ada SMA dan SMK. Di pendidikan tinggi ini seperti universitas, akademi, atau politeknik. Setiap jenjang punya tujuan berbeda, tapi semuanya tetap mengarah ke pembentukan manusia yang berilmu, berkarakter, dan mandiri. Nah, kalau jenis pendidikan ini mengacu pada arah dan fokusnya, ada jenis umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Misalnya nih, SMK itu jenisnya masuk ke dalam kejuruan, universitas itu akademik, dan pondok pesantren termasuk ke jenis pendidikan keagamaan. Jadi, jalur jenjang dan jenis pendidikan ini sebenarnya membentuk satu sistem yang saling terhubung. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SNP. SNP diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan diperjelas lewat PP Nomor 19 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendidikan di seluruh Indonesia memiliki mutu yang merata dan terus meningkat. Ada 8 komponen utama di dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi. Yang pertama, standar isi, yaitu mengatur ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Contohnya, kurikulum harus memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, ada standar proses, yaitu mengatur bagaimana pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, ada standar kompetensi lulusan, yaitu menentukan kemampuan nilai minimal siswa setelah belajar. Yang ketiga, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, ada standar sarana dan prasarana. Yang keenam, ada standar pengelolaan, di mana mengatur tata kelola sekolah agar berjalan efektif dan efisien.
Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Yang terakhir ada standar penilaian pendidikan, yaitu menentukan cara menilai hasil belajar siswa secara adil dan objektif. Nah, 8 standar ini saling berkaitan dan membentuk sistem pendidikan yang utuh. Kalau dilihat dari segi fungsi, SNP berperan sebagai tolak ukur mutu pendidikan nasional, sedangkan tujuannya adalah agar setiap satuan pendidikan bisa berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Sementara prinsip pelaksanaan SNP itu harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, dan adil. Artinya, semua peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi, baik itu di kota maupun di desa. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu pendapat pribadi. Jadi, menurut saya pribadi, penerapan prinsip standar nasional pendidikan ini punya dampak besar buat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Contohnya, di tingkat SD, kalau guru benar-benar menerapkan standar proses dan penilaian yang baik, misalnya membuat pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan, siswa jadi lebih sangat semangat dalam belajar dan kreatif. Di sisi lain, penerapan standar pendidik dan sarana prasarana juga penting. Kalau gurunya kompeten dan fasilitasnya memadai, hasil belajar siswa jauh lebih optimal. Tapi memang penerapan SNP butuh dukungan dari semua pihak, yaitu pihak pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Kalau semuanya berjalan sesuai standar, maka pendidikan nasional pasti akan terus meningkat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem pendidikan nasional itu berjalan lewat jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang saling terhubung, dan dijamin mutunya lewat 8 komponen standar nasional pendidikan tadi. Kalau prinsip SNP dijalankan dengan baik, maka pendidikan Indonesia nggak cuma menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga yang berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Mungkin sekian video edukatif dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.